gimana sih caranya biar mimpi kita itu terwujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sesuai dengan judul video ini, hari ini aku mau ngebahas Dream Book. Tada! Dalam hidup ini pasti kita semua punya mimpi. Aku yakin banget, aku punya mimpi, teman-teman punya mimpi, semua orang pasti punya mimpi. Dan pastinya sama mimpi-mimpi itu pengen kita wujudin kan? Nah, gimana sih caranya biar mimpi-mimpi kita itu terwujud? Tentu saja dengan usaha dan doa. Tapi, berdasarkan studi Dr. Gill, seorang profesor psikologi di Dominican University, California, baru-baru ini mengenai seni dan sains dari menetapkan tujuan, seseorang yang secara rutin menulis tangan tentang tujuan dan impian mereka mampu mencapai keinginan mereka lebih besar daripada yang tidak menuliskan mimpinya. Kita memiliki kesempatan 42% lebih besar untuk mencapai impian dan tujuan hanya dengan menuliskannya dengan tangan secara rutin. Nah, jadi semua mimpi-mimpi aku masukin ke dalam Dream Book ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita bedah buku ini. Nah, ini cover Dream Book aku, ada tulisan Dream Book, ada wajah aku, ini namaku, Adinda Samniat Asyar, dan calon orang sukses. Amin. Terus langsung aja kita buka. Namaku Adinda Samaniata Asyar. Mungkin bagi sebagian orang kata Samaniata Asyar itu nggak asing, karena Samaniata Asyar itu artinya 18 dalam bahasa Arab. Nah, kenapa sih namaku 18? Bukan karena aku anak ke-18 ya, tapi karena aku lahir tanggal 18. Jadi aku lahir di Balikpapan tanggal 18 Maret 2002. Nah, sekarang aku sudah 19 tahun. Golongan darah aku B. Untuk riwayat pendidikan, aku TK di TK Pelita 1 Balikpapan, SDN 023 Balikpapan Kota, SMP Negeri 1 Balikpapan, SMA Negeri 1 Balikpapan, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Hobi aku hand lettering. Berbicara tentang hobi, aku jadi pengen cerita nih. Jadi awal mula aku menemukan minat, bakat, dan hobi aku ini waktu aku SMA, melihat teman aku bisa nulis hand lettering, dan dari situ aku mulai tertarik nih, kok bisa ya ada orang yang bisa nulis bagus ini. Awalnya aku berpikir kayak gitu. Nah, mulai dari situ deh aku belajar, aku tanya sama teman aku gimana nih cara bikinnya gitu. Terus semakin kesini, semakin aku nyoba, semakin aku belajar, dan ternyata aku seneng ngerjain itu. Dan sampai sekarang udah mulai bisa, tapi aku akan terus belajar sampai aku bisa bagus kayak mereka. Ini alamat tempat tinggal aku. Di halaman selanjutnya, aku dan keluargaku. Ini ada bapak, ada ibu, dan Mbak Maya. Nah, sekarang halaman baru yaitu idola. Siapa sih yang memotivasi aku? Tentu saja keluarga aku. Aku bersyukur banget lahir di keluarga ini karena keluarga aku bener-bener suportif banget. Mereka selalu menolong aku, selalu mendukung aku, dan selalu memahami aku. Dan karena itulah mereka juga menjadi idola atau orang yang memotivasi aku. Satu lagi, aku termotivasi dari Bang Yedam. Selain berbakat, dia juga pintar. Dia adalah salah satu K-pop idols yang aku tahu K-pop idols itu pasti sibuk. Tapi di antara kesibukannya, dia tetap mengedepankan akademiknya. Nah, dari situ deh aku termotivasi untuk semangat belajar, walaupun sebenarnya aku nggak sibuk sih. Selanjutnya ke prestasi. Nah, sebenarnya prestasi aku nggak terlalu banyak sih. Aku lebih aktif waktu aku masih kecil. Jadi aku tuh mulai banyak ikut lomba waktu aku masih TK, karena dari ibuku sendiri yang benar-benar ngedukung aku untuk berani tampil di depan umum. Tapi sebelum aku TK, aku pernah waktu aku sekitar umur 3 tahun, itu pertama kalinya aku tampil di atas panggung. Dan menurut aku itu adalah prestasi pertama aku, karena menurut aku nggak semua anak umur 3 tahun berani untuk tampil di depan gitu. Selanjutnya waktu aku TK, aku mulai mengikuti banyak lomba. Beberapa lomba yang aku menang itu lomba menari gitu, tapi sayangnya aku udah lupa. Terus aku pernah menang juara harapan 1 lomba fashion show sekota Balikpapan. Terus aku pernah menang juara 1 lomba baca puisi
kota Balikpapan. Selanjutnya waktu aku SD aku pernah menang lomba juara harapan 3, lomba baca Sumpah Pemuda. Waktu itu diadakan oleh Suzuzi dan itu juga lombanya satu sekolah. Aku pernah juara favorit lomba karaoke se-RT 27. Dan yang terakhir, ini prestasi yang terbesar aku raih, yaitu 2020 aku lolos SBMPTN di Universitas Pendidikan Indonesia. Beralih ke pengalaman organisasi. Guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman kepanitiaan pertama aku yaitu aku menjadi panitia di acara 17 Agustus di RT aku. Jadi di tempat tinggal aku itu selalu ada perayaan 17 Agustus dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari malam renungan, lomba di hari H, jalan sehat, malam hiburan, karaoke, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, waktu ke SMA, aku pernah menjadi panitia Semansa Levitation, yaitu salah satu pensi terbesar se-SMA di Balikpapan, dan dengan mengundang gue Star Tulus. Terus setelah itu aku masuk di Eskul Forum Komunikasi Pelajar Muslim Semansa atau FKPM Semansa. Nah, di situ juga ada proker terbesarnya yaitu Semansa Islamic Festival dan aku menjadi bagian dari kepanitiaan itu. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan aku. Kalau kelebihan sebenarnya dari aku yang paling menonjol itu aku bisa memahami perasaan orang lain, dan aku juga bisa jadi pendengar yang baik karena berdasarkan cerita dari teman-teman aku juga, mereka tuh selalu ngerasa nyaman ketika mereka berbagi cerita sama aku, dan mungkin aku juga bisa menempatkan posisi diri aku jika ada di posisi mereka. Selanjutnya kekurangan. Sebagai manusia biasa tentu saja aku juga punya kekurangan, dan pasti kekurangan aku juga banyak banget. Kekurangan yang paling aku rasain dari diri aku sendiri gitu, dan setelah aku bertanya kepada keluarga dan teman-teman aku juga, aku orangnya kurang percaya diri. Aku tuh takut orang-orang di sekitar aku tuh gak nyaman waktu di dekat aku, dan aku juga takut ngecewain orang-orang di sekitar aku, dan mood aku juga gampang berubah. Aku kurang bisa mengontrol emosi aku di depan orang banyak. Terus aku juga gampang ngerasa terasingkan bahkan ketika aku di tempat ramai dan bersama teman-teman aku. Dan ini peta mimpi aku secara umum untuk 10 tahun ke depan: mendapat beasiswa, wisuda cum laude, punya toko stationery, menjadi relawan, menjadi motivator, nikah, S2, punya kafe, dan ke Mekah. Untuk mencapai semua mimpi-mimpi ini tentunya diperlukan langkah atau steps. Secara umum, langkah-langkah inilah yang akan aku tempuh untuk beberapa tahun ke depan. Ada sedikit pesan dari aku untuk diriku. Dan inilah 100 mimpi yang aku punya. Sengaja aku taruh di paling belakang supaya nanti kalau misalnya aku punya mimpi baru, bisa aku lanjutin di halaman selanjutnya. Sekian review Dreambook dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton video ini. Kalau misalnya teman-teman suka, pencet jempolnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.